Halo, selamat siang. Salam dari kami, dari apa? Saya Lisa Noviana. Aduh, agak-agak siang ini agak-agak gimana ya? Agak-agak hot gitu ya, karena nggak hujan. Jadi di awal tuh kayaknya belibet gitu. Salam dari saya Lisa Noviana dan rekan saya. Saudari Adi Alkabumaini. Ya, kita kembali lagi dalam live YouTube ingin membahas hal-hal seputar hukum. Tentu saja mengenai hukum nasional, hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Kali ini temanya kita khususkan kepada perlindungan rahasia dagang. Seperti yang sudah kita publikasi sebelumnya di media-media sosial kita ya. Perlindungan rahasia dagang dalam sistem kekayaan intelektual. Ya, Pak Yadi ya. Ya, Halo Pak Yadi, suara saya terdengar dengan baik ya? baik. Halo? Halo? Ya, baik. Oke, agak nge-lag Suara kayaknya. Enggak kan? Lancar ya suara di sana ya? terdengar dengan Bisa bagus di sini, bisa suara bagus, ya. nggak nge-lag. Ya, Oke, alhamdulillah. Ya, lovely people. Dalam pembahasan kali ini, kita akan coba untuk komunikasi dua arah dan kita akan bahas serta diskusikan mengenai hal-hal apa saja yang biasa dipertanyakan oleh masyarakat seputar rahasia dagang. Nanti kalau lovely people ingin mengetahui lebih lanjut atau ada yang ingin ditanyakan, silakan saja chat di kolom komentar atau nanti di media sosial kami masing-masing, silakan saja chat di kolom komentarnya juga, nanti akan kami jawab. Kalau akun YouTube saya itu Lisanov Channel dan rekan saya apa Pak Yadi akun YouTube-nya? SDY Channel. Ya, Lisanov Channel dan SDY Channel. Silahkan dibuka, jangan lupa like dan subscribe. Oke, love people. Jadi kalau kita bicara mengenai rahasia dagang atau bahasa Inggrisnya adalah trade secret ya. Rahasia dagang ini memang memegang peranan penting dalam ranah hak kekayaan intelektual. Rahasia dagang sama pentingnya dengan hak cipta, merek, desain industri, dan juga jenis-jenis kekayaan intelektual lainnya. Tentunya, lovely people ingin Ya, mengetahui apa sebenarnya rahasia dagang, iya kan? Kita akan bahas tuntas ya, di sini. Nah, Pak Yadi, mungkin ini diawali dari definisi rahasia dagang dan apa perbedaannya dengan jenis kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan juga merek dagang. Dimulai dari Pak Yadi nih ya yang akan menjelaskan. Silakan Pak Yadi. ya boleh. Ya, terima kasih Lisa kembali atas undangannya dan siang hari ini yang akan kita bahas mengenai rahasia dagang. Ya, cukup menarik ya mengenai pembahasan kali ini karena rahasia dagang selalu dilindungi. Rahasia-rahasia yang terkait dengan dagang, bisnis, pemerintah selalu melindungi. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Di sana dijelaskan mengenai rahasia dagang serta perlindungannya. Nah, mengenai Lisa sampaikan apa sih itu definisi dari rahasia dagang. Jadi sesuai dengan undang-undang tersebut, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Jadi ini informasi tapi bentuknya harus rahasia dan memiliki nilai ekonomi. Nah, Pak Yedi, mohon maaf ya, ini kayaknya ada ya, error. Ini komputer saya agak error. Ini musiknya susah dimatikan. Nah, sebentar, sebentar, pause dulu.
Ok oke, sebentar Pak Yedi, mohon maaf ini. Oke, Pak Yedi lanjut silakan. Ya, tadi musiknya terlalu kenceng ya, saya agak nah ini juga masih. Iya, ini, apa, handphone saya laptop saya agak susah apa tadi nge-lag, jadi nggak bisa digerakin, jadi saya nggak bisa iniin. Silakan Pak Yedi, mohon maaf tadi atas sedikit gangguan. Silakan Pak. Ya, jadi rahasia dagang itu sebuah informasi yang memang harus rahasia, tapi memang memiliki nilai ekonomi atau nilai bisnis. Nah, dia akan menjadi rahasia dagang yang dilindungi kalau memang dirahasiakan. Nah, sebenarnya di KI atau kekayaan intelektual juga ada hal-hal yang lain, misalkan ada paten ya. Paten juga merupakan suatu penemuan, tapi paten itu adalah hak eksklusif yang memang diberikan negara, artinya sudah didaftarkan dulu gitu, didaftarkan dulu oleh penemu tersebut gitu. Kalau paten misalkan. Nah, ada lagi misalnya merek dagang ya, merek dagang. Merek dagang itu ya hanya tanda untuk membedakan dengan produk-produk yang lainnya. Nah, tetapi rahasia dagang ini berbeda dengan paten dan juga dengan merek dagang. Artinya ini suatu hal yang rahasia. Pertama rahasia, tapi harus memiliki nilai ekonomi. Ini yang bisa masuk kategori rahasia dagang. Nah, akan dilindungi kalau memang dijaga kerahasiaannya. Ya, sementara mungkin itu Lisa ya, definisinya dari rahasia dagang. Nah, mungkin nanti akan kita bahas hal-hal yang lain yang lebih dalam lagi lah seperti itu. Nah, sekarang mungkin Lisa bisa sampaikan ya, apa sih contoh-contoh ya. Mungkin salah satunya adalah tadi tuh resep ya, resep. Tapi mungkin masih ada yang lain saya kira itu. Resep itu resep makanan misalkan gitu kan. Itu juga salah satu hal yang nggak boleh diketahui oleh orang lain kalau itu menjadi Betul, rahasia dagang gitu. Nah, mungkin yang lain betul. Lisa bisa sampaikan ya, sampaikan apa sih contoh-contoh yang lain yang bisa masuk kategori rahasia dagang tersebut. Silahkan, bisa. Iya nih Pak Yadi. Ya, Betul Pak Yadi tadi yang disampaikan ya bahwa salah satu contohnya adalah resep itu masih ada hal lainnya. Karena ya, rahasia dagang mencakup berbagai jenis informasi yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Apa contohnya selain resep dan formula? Satu, ada metode produksi. ya. Jadi metode produksi ini adalah proses atau teknik yang digunakan untuk memproduksi barang seperti cara pembuatan suatu produk tertentu yang tidak diungkapkan kepada publik. Selain itu, ada strategi pemasaran, rencana dan taktik yang digunakan untuk memasarkan produk atau layanan, termasuk penetapan harga dan promosi yang tidak diketahui oleh pesaing. Ada lagi data pelanggan, Pak Yadi. Data pelanggan itu maksudnya adalah informasi mengenai pelanggan, termasuk itu di Hmm. dalamnya daftar klien, kemudian preferensi mereka, dan data lainnya yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Itu harus dijaga banget ya, jangan sampai terbongkar gitu data-data Data pelanggan narsum, itu. data Ya, narsum, data beda lah ya. narasumber. Oh, ya. Kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya bahwa itu menjadi suatu rahasia dagang ya. Nah, kemudian prosedur operasional, yaitu standar operasional prosedur atau yang biasa kita kenal dengan SOP yang digunakan dalam menjalankan bisnis, termasuk langkah-langkah spesifik yang diambil untuk menjaga efisiensi dan kualitas. Nah, kalau SOP itu menjadi suatu rahasia gitu, memunculkan suatu dampak komersil, itu bisa dijadikan sebagai bentuk rahasia dagang.
Gimana kalau misalnya nanti dibongkar gitu kan? Nanti kita bahas, ada hukumnya juga. Kita Ya, selesaiin ya. dulu ini. Ada lagi yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan ini maksudnya adalah informasi mengenai proyeksi keuangan, biaya produksi, dan data penjualan yang bersifat sensitif dan dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Kemudian ada lagi inovasi teknologi. Nah, sering dong kita dengar ya, inovasi teknologi. Ini Ya. informasi tentang teknologi baru atau metode inovatif yang dikembangkan oleh perusahaan untuk meningkatkan produk atau proses mereka. Dan ada lagi rencana bisnis, yaitu dokumen strategis yang merinci tujuan perusahaan dan langkah-langkah untuk mencapainya, termasuk analisis pasar dan rencana pengembangan produk. Kenapa sih kita harus melindungi rahasia dagang? Penting dong ya, apalagi kalau sudah Ya. berkaitan dengan komersialisasi gitu ya, memiliki efek ekonomi gitu kan. Jadi Ya. melindungi rahasia dagang itu penting untuk menjaga keunggulan kompetitif di pasar. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi ini. Nah, seperti menggunakan perjanjian kerahasiaan ya, non-disclosure agreement gitu, dengan karyawan Ya. dan mitra bisnis. Kayak gitu, Pak Yadi. Ya. Mungkin, gini gini gini. Tadi kan singkatnya nih ya, saya baru ingat nih. Singkatnya kenapa penting melindungi rahasia dagang. Nah, tentunya Pak Yadi punya informasi yang lebih dalam lagi mengenai pentingnya melindungi rahasia dagang bagi perusahaan itu sendiri. Terutama nih ya, terutama dalam era digital. Karena kita memang harus lebih inovatif dan berpikiran jauh ke depan lagi gitu ya. Dimana sekarang perusahaan banyak yang mengandalkan metode-metode digital dalam memasarkan produk-produknya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan Pak Yadi. Tambahan Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Ya, terima kasih Lisa. Iya. Jadi betul ya mengenai perlindungan terhadap rahasia dagang ini penting sekali, terutama untuk perusahaan nih, karena terutama untuk perusahaan, terutama di era digital ini. Kita Mm-mm. tahulah bahwa di dunia digital ini semua itu serba cepat ya, serba cepat, penuh dengan persaingan gitu kan, penuh dengan persaingan. Makanya sebuah perusahaan juga dia harus bisa menjaga rahasia dagang mereka demi kelangsungan bisnis mereka. Seperti itu. Nah, perusahaan itu punya apa? Biasanya harus dijaga. Misalnya seperti Lisa yang sudah sampaikan, salah satu contohnya adalah data pelanggan, gitu kan? Algoritmanya, terus formula produknya, dan strategis bisnis digital mereka. Nah, uh, itu hal yang sangat penting ketika mereka tidak menjaga dengan baik, dikhawatirkan akan bocor ya, akan bocor, kemudian mereka akan kehilangan keuntungan, kan? Keuntungan kalau rahasia dagang sampai bocor yang seperti yang tadi ini, seperti data pelanggan, formula produk dan seterusnya. Hanya perusahaan harus juga mengikuti perkembangan di dunia digital ini. Karena di dunia digital ini sangat rawan dengan pencurian data, peretasan, terus apa namanya, peretasan dan sebagainya, hacker juga banyak ya. Makanya ini harus mereka lakukan. Seperti misalnya banyak startup ya, startup itu kan mereka sangat ini apa, canggih lah melindunginya gitu kan, kerahasiaannya mereka. Terus kemudian mereka yang lain ada pentingnya mereka itu adalah mendorong inovasi dan penelitiannya. Jadi perlindungan rahasia dagang ini
memberikan keamanan bagi perusahaan untuk terus berinovasi tanpa takut kehilangan hak atas penemuan mereka. Ya, tanpa perlindungan dari mereka, investasi besar pada penelitian dan pengembangan menjadi sangat berisiko tinggi untuk bocor. Nah, di dunia digital yang rawan kan banyaknya cyber ya, ancaman cyber ini. Beberapa hal seperti itu, Lisa. Jadi memang di dalam perusahaan melindungi kerahasiaan dagang mereka menjadi sangat penting karena apabila bocor saja pelanggan akan diambil perusahaan lain dan mereka akan bisa menjadi kerugian besar untuk mereka. Tuh. Jadi terutama di dunia digital ini, terutama di digital ini karena memang bisnisnya terus daya saing itu resiko kerugian apabila bocor ini sangat besar di dunia digital. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang perusahaan itu harus benar-benar mengikuti dunia digital, mengikuti keamanan agar tidak kena hack gitu ya, kena ancaman cyber gitu. Nah, kalau Lisa nih, kira-kira apa nih dampaknya? Gitu, dampaknya konsekuensinya apabila rahasia dagang itu sampai bocor atau disalahgunakan. Boleh Lisa jelaskan? Suaranya tadi agak putus-putus di terakhir, cuma saya bisa menangkap sih tadi pertanyaannya. Bagaimana kalau misalnya rahasia dagang itu bocor gitu ya, atau disalahgunakan ya Pak ya? Betul. Ya, pastinya kalau rahasia dagang, namanya rahasia ya, rahasia terus bocor gitu kan, apalagi disalahgunakan, itu kan pasti memiliki dampak serius ya bagi perusahaan dan individu yang terlibat. Dan bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Nah, kita sekarang udah mulai bicara pasal, itu kalau di dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang, disebutkan bahwa pemilik atau pemegang rahasia dagang dapat menggugat pelaku pelanggaran rahasia dagang sebagai berikut nih Pak. Yang pertama, pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa gugatan ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dalam pasal 4. Kemudian 2, gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi itu ya, diajukan ke pengadilan negeri. Nah, ketika kita bicara mengenai sanksi pidana, sanksinya itu apa gitu kan? Jadi individu yang membocorkan rahasia dagang itu dapat dikenakan sanksi pidana termasuk hukuman penjara maksimal 2 tahun dan atau denda hingga 300 juta sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang nomor 30 tahun 2000 tadi ya. Kita coba jabarkan. Di pasal 13, di pasal 13 disebutkan bahwa pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Pasal 14-nya menyebutkan bahwa seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini kita balik lagi tadi ke depan yang sudah saya jelaskan ya. Hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran rahasia dagang itu udah diatur juga nih di dalam pasal 17 yang tadi saya sebutkan. Isinya kayak gini, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain ya, atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 tadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah.
Jadi itu konsekuensi hukumnya. Ada hukum pidana, kemudian ada juga tuntutan hukum perdatanya. Untuk perusahaan yang mengalami kebocoran rahasia dagang, itu bisa ngajuin tuntutan perdata terhadap pihak yang membocorkan informasi tersebut. Tuntutan ini bisa meliputi ganti rugi kerugian yang dialami akibat pembocoran tersebut. Kemudian konsekuensi lainnya adalah pemutusan hubungan kerja. Karyawan yang terbukti membocorkan rahasia dagang dapat dipecat karena melanggar perjanjian non-disclosure agreement atau kontrak kerja mereka. Nah, itu tadi konsekuensi hukumnya Pak Yadi. Ada lagi dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini bisa menimbulkan kerugian finansial. Jadi kebocoran rahasia dagang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Termasuk juga kehilangan pelanggan, penurunan penjualan, dan kerugian reputasi. Ada lagi dampaknya adalah kehilangan keunggulan kompetitif. Kalau informasi penting seperti resep, metode produksi, atau strategi pemacaran tadi itu bocor, perusahaan bisa kehilangan keunggulan kompetitifnya di pasar. Sehingga dampaknya itu ada pada posisi bisnis jangka panjang gitu. Sekarang bayangin aja, kita punya rahasia dagang, produk kita laku banget gitu kan, terus dibocorin sama karyawan kita gitu. Padahal kita sudah memperingatkan ini adalah rahasia dari perusahaan kita gitu, resepnya jangan dibocorkan. Kemudian dibocorkan, akhirnya kita punya pesaing dong ya. Nah itu tadi maksudnya, jadi pada akhirnya kita kehilangan keunggulan kompetitif. Nah kemudian biaya hukum juga merupakan konsekuensinya ya. Perusahaan mungkin aja nih ya harus ngeluarin biaya hukum untuk menuntut pihak yang membocorkan rahasia dagang mereka, serta biaya untuk memperbaiki kerusakan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Nah, kita bicara mengenai reputasi nih. Konsekuensi reputasi misalnya, kerusakan reputasi. Kebocoran rahasia dagang itu bisa ngerusak reputasi perusahaan di mata publik dan mitra bisnis juga. Sehingga akibatnya adalah hilangnya kepercayaan dari pelanggan dan investor. Kemudian dampak lainnya adalah pada moral karyawan. Kebocoran informasi sensitif dapat menciptakan ketidakpastian di antara karyawan lainnya, mempengaruhi moral dan produktivitas mereka di tempat kerja, ya kan? Jadinya kan di antara satu sama lain itu saling nggak percaya gitu kan, terus kemudian ada saling perselisihan, sehingga pada akhirnya produktivitas di tempat kerjanya jadi berkurang kayak gitu kan. Nah, jadi pokoknya secara keseluruhan ini konsekuensi dari bocornya rahasia dagang itu luas banget ya, dan tentu aja akan mempengaruhi aspek hukum, ekonomi, dan juga reputasi perusahaan secara signifikan. Nah, kalau tadi adalah reputasinya, saya sedikit contoh nih, sedikit memberikan contoh. Emang rahasia dagang pernah bocor gitu kan? Pernah gitu. Ada beberapa produk terkenal yang dibocorkan gitu ya. Nih kasus yang terkenal itu, mungkin Pak Yadi pernah dengar juga nih Pak ya, mengenai kasus resep makanan. Nah, kasus terkenal yang melibatkan Kentucky Fried Chicken. Jadi mantan karyawannya ini nih mencuri resep rahasia dari KFC tadi. Terus dia membuka usaha ayam goreng yang sama ketika dia sudah keluar dari perusahaan. Dan ini sempat menjadi suatu permasalahan di perusahaan mereka. Itu pernah tuh jadi masalah tuh. Saya lupa. Itu nggak boleh ya? Gimana? Itu nggak boleh dong. Nggak boleh. Ketika itu menjadi rahasia, kecuali kalau memang pemiliknya atau pemilik yang memiliki resep ini atau perusahaan ini ya memberikan izin gitu. Ini kan rahasia perusahaan mereka gitu kan, produk mereka gitu. Kan dengan begini kan, dengan karyawannya membocorkan, mungkin maksudnya ya. Iya, lisensinya, betul. Nah, itu baru boleh ya. Betul, ada lisensi. Nah, kemudian ada lagi contoh lain nih. Kasus PT General Food Industry, di mana mantan karyawannya itu membocorkan informasi tentang metode produksi kepada kompetitor. Sehingga ini berujung juga nih kepada tindakan hukum. Nah, itu beberapa contoh aja. Dan mungkin contoh-contoh lain juga ada ya, seperti data pelanggan, pembocoran data pelanggan misalnya. Seorang pegawai bank misalnya, dia memberikan
data-data pelanggan kepada pesaingnya atau kepada pihak lain yang berkepentingan gitu. Itu nggak boleh ya, makanya hati-hati banget dalam memberikan informasi mengenai itu. Begitu Pak Yadi. Nah, setelah Lovely People, setelah kita memahami mengenai dampak dari bocornya rahasia dagang, kemudian konsekuensinya dan beberapa contohnya ya, tentunya nih Lovely People perlu memahami juga mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu informasi dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang ya. Kemudian bagaimana cara membuktikan bahwa informasi tersebut memiliki nilai ekonomi. Nah ini kayaknya giliran Pak Yadi nih. Silakan Pak Yadi. Ya, ya boleh. Terima kasih, Lisa. Jadi betul Lisa, untuk mengetahui bahwa ini masuk kategori rahasia dagang, ada indikator-indikator, ada hal-hal yang harus dipenuhi sehingga rahasia dagang itu akan dilindungi gitu. Pertama apa? Pertama adalah bersifat rahasia. Namanya aja rahasia dagang, itu rahasia gitu. Nah, maksudnya itu apa? Informasi tersebut yang dimiliki oleh seseorang itu tidak boleh diketahui oleh umum ya, atau pesaingnya di bidang yang sama. Terus informasi tersebut yang rahasia ini hanya diketahui oleh pihak tertentu yang berkepentingan. Berarti yang berkepentingan siapa nih? Pak Yadi, tadi agak nge-lag. Halo? Oke, ya, halo? Tertentu, kemudian tadi agak nge-lag. Mungkin bisa diulangi Pak Yadi, hanya kepada pihak tertentu, kemudian? Informasi ini yang dimaksud rahasia ini hanya diketahui oleh pihak tertentu yang berkepentingan. Yang berkepentingan ini siapa nih? Berarti pertama yang punya, ya, yang pertama kali punya. Terus mungkin kalau dia memberikan lisensi, atau mungkin karyawan bisa jadi tahu, bisa jadi diberitahu ya, kalau memang harus dikasih tahu. Nah ini, tapi karyawan juga tidak boleh menyebarkan informasi tersebut. Tentunya ada perjanjian. Kalau dia menyebarkan, yang karyawan ini dia terkena pidana, dapat dituntut oleh yang punya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah informasi ini tidak mudah diakses oleh publik atau yang tidak berwenang. Ini kategori pertama, yaitu rahasia. Nah, kalau sudah disebarkan, ini misalnya gini, saya punya resep, saya sebarkan nih ke Lisa, ke temannya Lisa, ke ini Lisa, itu sudah namanya bukan rahasia dagang. Artinya itu akan banyak orang yang akan make, itu udah nggak dilindungi namanya. Betul. Gitu. Udah disebarkan. Yang akan dilindungi itu adalah, maksudnya dilindungi itu ketika bocor, kita bisa nuntut gitu. Nah, ini undang-undangnya 30/2000. Tapi ketika kita udah sebarkan nih, misalnya tanya nih, resepnya bikin sayur sop apa sih yang enak banget? Ya, kita sebutkan nih, ini. Ya sudah, selesai. Itu bukan namanya, bukan rahasia dagang lagi, tapi udah umum gitu, udah nggak dilindungi lagi kalau itu. Makanya ini pertama harus rahasia, harus dirahasiakan ya, kategorinya. Yang kedua adalah mempunyai nilai ekonomi. Ini artinya mempunyai nilai ekonomi ini bahwa informasi tersebut ada nilai komersial atau ekonomi yang bersifat eksklusif, memberikan keuntungan kepada pemiliknya. Seperti itu. Jadi yang selanjutnya dijaga kerahasiaan oleh pemiliknya. Yang saat tadi kita sudah sampaikan bahwa dia terus melakukan langkah-langkah aktif dalam menjaga kerahasiaan tersebut. Kemudian membuat perjanjian gitu kan, kalau memang dengan pihak lain, keamanan fisik, perlindungan teknologi dan selanjutnya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk menunjukkan bahwa rahasia tersebut itu
memiliki nilai ekonomi. Ya, pertama mungkin gini, pertama gini, artinya di dalam, sebentar ya Lisa ya. Pertama harus kita buktikan bahwa rahasia atau informasi tersebut mempunyai keuntungan finansial, misalnya untuk perusahaan. Apa nih indikatornya nih? Ada peningkatan pendapatan, penghematan biaya, atau peningkatan efisiensi operasional. Nah, itu menunjukkan bahwa ini ada nilai ekonominya. Terus kemudian ada analisis laporannya, laporan keuangan untuk membuktikan dampak ekonomi langsung atau tidak langsung terhadap penggunaan forex. Ada laporan keuangannya lah gitu kan. Misalnya bulan ini paling tidak itu meningkat lah ya, katakanlah meningkat. Ini menunjukkan bahwa rahasia tadi, informasi tadi itu mempunyai nilai ekonomi. Selanjutnya adalah memberikan keunggulan kompetitif tentunya kan dibanding dengan yang lain, dengan pesaingnya yang lain. Kemudian ada apa ya istilahnya, ada biaya pengembangan penelitian. Jadi setelah ini menunjukkan bahwa ada ini mengandung nilai ekonomi, dia terus mengembangkan kan, ada biaya pengembangan kan, dari itu mengembangkan, kemudian apa namanya, sehingga semakin meningkatkan secara ekonomi dana-dana yang didapatkan oleh pemilik rahasia atau pemilik informasi ini. Nah, kira-kira itu sih beberapa hal ya yang intinya sih ketika ini dikategorikan rahasia dagang, pertama ya memang bersifat rahasia, nggak dibocorkan gitu, nggak boleh dibocorkan oleh siapapun ya, kecuali yang berwenang. Yang kedua tadi bernilai ekonomi. Kalau tidak bernilai ekonomi ya itu bukan namanya rahasia dagang, ya informasi biasa-biasa saja lah. Kira-kira seperti itu sih. Dua hal itu ya, rahasia memiliki nilai ekonomi. Hal-hal yang menunjukkan nilai ekonomi tadi sudah saya sampaikan gitu. Ada efisiensi, ada laporan keuangannya seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin bisa Lisa jelaskan ya. Misalnya apa namanya, hak apa namanya ya, pemilik rahasia dagang ini dilanggar oleh orang lain atau siapalah ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan upaya hukumnya? Upaya hukumnya ya. Tadi oke Pak Yadi. Tadi kan kita sudah bahas mengenai pasal-pasal yang menyinggung mengenai hal-hal terkait dengan pelanggaran hukum rahasia dagang, seperti itu ya Pak Yadi. Kemudian kalau mengenai upaya hukum, apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang jika haknya dilanggar ya? Jadi ada beberapa hal nih yang bisa dilakukan. Yang pertama, bisa melakukan pengajuan gugatan perdata. Jadi pemilik rahasia dagang itu bisa mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kebocoran rahasia dagang. Upaya tadi itu tujuannya adalah untuk meminta kompensasi material dan imaterial yang timbul dari pelanggaran tadi. Dari tindakan melakukan pembocoran rahasia dagang tadi ya. Kemudian penyelidikan. Jadi bisa juga dengan melakukan penyelidikan terhadap pihak yang diduga mencuri atau mengungkapkan rahasia dagang. Penyelidikan ini bisa membantu dalam mengidentifikasi sumber kebocoran dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk tindakan hukum lanjutan. Nah, selain itu bisa juga melakukan upaya pengajuan permohonan ke pengadilan, Pak Yadi. Pemilik rahasia dagang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melindungi rahasia dagang melalui putusan hukum yang mengikat. Jadi putusannya bisa berupa penghentian perbuatan atau ganti rugi yang lebih besar, tergantung ya pada skenario yang terjadi gitu. Jadi kasusnya tuh kayak gimana, kayak gitu ya. Terus kemudian
sanksi pidana ya. Kita bicara mengenai sanksi pidana tadi ya. Sedikit mengulang. Jadi kalau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, itu pihak yang sengaja dan tanpa hak menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang bisa dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Maka kita juga perlu nih untuk melakukan upaya preventif pencegahan sebelum itu terjadi ya. Jadi pemilik rahasia dagang juga bisa melakukan upaya preventif untuk mempertahankan kerahasiaan dagang. Ini termasuk membuat perjanjian non-disclosure agreement (NDA) dengan karyawan dan pihak ketiga. Sorry di sini berisik banget ya. Semoga di sana jelas suaranya ya. Nah, Jelas, kemudian jelas. jelas ya. Oke. Jadi itu termasuk membuat perjanjian NDA tadi, non-disclosure agreement dengan karyawan dan pihak ketiga serta mengimplementasikan prosedur internal yang tentu aja yang ketat ya untuk menjaga kerahasiaan kayak gitu. Jadi banyak variasinya. Bisa melakukan langkah hukum gitu, kemudian kita juga bisa melakukan tindakan preventif sebelum itu terjadi dan kita memang harus benar-benar teliti ya dan sensitif juga ya untuk Ya, melakukan upaya pencegahan kebocoran-kebocoran informasi-informasi yang sensitif. Jadi kira-kira seperti itu Pak Yadi. Nah ya, jadi tadi kan kita ngebahas juga mengenai itu bisa diajukan ke pengadilan ya. Barangkali ya. nanti Pak Yadi nih, setelah ini Pak Yadi bisa menjelaskan bahwa apa sebenarnya peran pengadilan dalam menyelesaikan sengketa terkait rahasia dagang. Silakan Pak Yadi. Baik, terima kasih Lisa. Jadi betul sebagaimana sudah kita sampaikan bahwa rahasia dagang itu akan dilindungi selama tidak dibocorkan ya, tidak diceritakan sendiri gitu kan. Itu akan dilindungi. Ini untuk apa? Ya, pertama perlindungannya, menegakkan keadilannya kan, karena kan yang kita yang punya informasi rahasia tersebut. Kemudian memberikan kepastian hukum. Nah, seperti yang sudah bisa sampaikan tadi tuh, misalnya ada yang memakai rahasia dagang kita, mencuri resep lah contohnya kan, kita yang menjadi rahasia dagang kita. Ini tentu akan dituntut gitu kan, bisa dituntut lah gitu, bisa tuntut. Nah ini atau bisa diselesaikan di pengadilan. Ada beberapa hal ya yang akan pengadilan berikan suatu keadilan lah ya, lakukanlah mengenai hal ini. Tentunya dalam peradilannya pertama memeriksa, terus kemudian mengadili, terus kemudian memutus perkara terkait pelanggaran rahasia dagang sesuai aturan yang berlaku. Kemudian pengadilan ini akan memastikan bahwa hal-hal tersebut memenuhi unsur-unsur rahasia dagang. Artinya yang diajukan ini benar-benar memenuhi unsur-unsur rahasia dagang. Pengadilan nanti akan mengadili hal tersebut. Selanjutnya pengadilan ini akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Misalkan rahasia dagang dipakai oleh kita orang lain, berarti ya kita penggugat ya. Penggugat dan juga tergugat tentunya ya. Penggugat kita menggugat apa, tergugat yang orang yang tergugat ya, yang digugat apa. Terus kemudian termasuk dokumennya, termasuk nanti dihadirkan saksi ahli dan bukti-bukti elektronik jika memang itu ada. Nah, bukti yang lain harus ada ditunjukkan kerugian ekonominya, pencurian informasinya misalkan, atau mungkin pelanggaran perjanjian kerahasiaannya. Misalkan ini
sudah dilakukan suatu perjanjian, tapi salah satu pihak tuh mungkin membocorkan ya. Tentunya ini pihak kedua mungkin ya kalau membocorkan ya, kita lihat dari kerahasiaannya. Nah, jika memang terbukti adanya suatu pelanggaran rahasia dagang, pengadilan dapat memerintahkan pihak yang bersalah untuk membayar ganti rugi. Gitu. Mungkin saya sudah sampaikan juga ya mengetahui ganti rugi atau kompensasi. Terus kemudian besaran ganti ruginya tentu akan dihitung ya, seberapa kerugian ekonomi yang dialami oleh pihak penggugat. Selanjutnya pengadilan akan melakukan apa? Setelah misalnya terbukti tentu pengadilan akan memerintahkan menghentikan penggunaan atau pengungkapan rahasia yang diperoleh secara tidak sah tadi itu, untuk memerintahkan menghentikan. Kemudian menarik produk ya, misalnya menarik produk memang kalau sudah ada produk yang dibuat oleh si pengguna yang lain ini yang dipakai. Kemudian dalam sengketa itu juga pengadilan akan menjaga kerahasiaan informasi yang dipersengketakan. Ya, ini mungkin penting, Lisa. Jadi di pengadilan untuk kasus rahasia dagang nanti bentuknya akan tertutup gitu. Tertutup agar apa? Agar yang dipersengketakan tersebut tidak bocor ke pihak-pihak lain. Itu. Kemudian apalagi ya? Kemudian harus memastikan kepatuhan ya. Pengadilan akan memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan tersebut. Pengadilan berwenang untuk memastikan bahwa putusan yang telah dibuat dan dijalankan dengan baik oleh pihak yang bersengketa. Jika pihak yang tidak patuh, pengadilan dapat memerintahkan eksekusi paksa atau pemberian eksekusi tambahan. Kira-kira seperti itu sih, nggak jauh beda dengan kasus yang lain misalnya gitu. Tetap nanti harus kalau ini tidak dipenuhi oleh si tergugat misalkan gitu kan, akan dieksekusi paksa oleh pengadilan gitu ya. Dalam hal ini biasanya sih eksekusi oleh jaksa ya. Nah, sebenarnya sih kalau memang bisa dilakukan mediasi, lakukan saja mediasi penyelesaiannya gitu ya. Atau melalui negosiasi atau mungkin melalui arbitrase. Tapi kalau memang tidak bisa dilakukan mediasi, ya dilakukan di sidang peradilannya, dilakukan pengadilan. Pengadilan akan melakukan hal-hal sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Ya kira-kira seperti itu sih. Tadi lumayan agak lumayan banyak juga tugas pengadilan untuk keadilan dan pemenuhan hak lah kepada penggugat seperti itu. Intinya sih silakan aja silakan aja melakukan gugatan ketika merasa bahwa rahasia dagangnya dipakai oleh orang lain. Nanti pengadilan akan mengadili apakah ini benar-benar memenuhi unsur penyalahgunaan atau melanggar atau tidak. Kalau tadi menyampaikan memang terpenuhi, tadi banyak hal yang sudah disampaikan. Ya, tadi banyak hal yang akan dilakukan oleh pengadilan. Itu sih kira-kira pengadilan perannya cukup banyak juga gitu. Nah, sekarang kalau menurut lisan tentunya hubungan di Indonesia rahasia dagang ini berbeda ya dengan perlindungan di negara-negara lain. Nah, terutama ini negara maju misalnya Amerika, terus kemudian Cina ya. Betul. Nah, seperti apa itu dibandingkan dengan Indonesia misalkan gitu kan? Silakan Lisa.
Perbandingan ya. Iya, ya, Ya, perbandingan. Kalau gimana ya? Sependek yang saya pahami ini tentang perbandingan mengenai rahasia dagang ya antara ya, Indonesia dengan negara-negara lain. Di sini saya membandingkan dengan negara maju ya. Taruhlah apa Amerika misalnya dan Jerman misalnya ya. Oke, jadi saya ulangi kembali di sini bahwa dasar hukum perlindungan rahasia dagang di Indonesia itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan. Jadi informasi dianggap sebagai rahasia dagang jika memang bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Nah, kemudian kalau ruang lingkupnya ya, ini kita bicara ruang lingkupnya dulu. Saya akan ya. coba untuk membandingkannya, dimulai dari Indonesia dulu ya. Ruang lingkup perlindungan jadi meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, dan informasi lain yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh publik. Upaya perlindungannya itu jadi pemilik rahasia dagang harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Seperti perjanjian kerahasiaan atau tadi ya NDA dengan karyawan dan pihak ketiga. Kalau untuk sanksi hukumnya di Indonesia itu kan pelanggaran terhadap rahasia dagang dapat dikenakan sanksi pidana dan juga perdata, termasuk ganti kerugian yang diderita akibat kebocoran informasi. Perbandingannya gimana nih dengan negara maju? Jadi kalau dilihat dari sistem pendaftaran, di banyak negara maju seperti Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa, meskipun perlindungan rahasia dagang juga tidak memerlukan pendaftaran, tapi mereka sering memiliki sistem yang lebih terintegrasi untuk mengelola hak kekayaan intelektual secara keseluruhan. Di Amerika Serikat misalnya, di sini berisik ya, nggak apa-apa ya, harap maklum ya. Kedengaran, Jadi di Amerika kedengaran Serikat, jelas, jelas ya. jadi di Amerika Serikat misalnya perlindungan rahasia dagang itu diatur oleh Uniform Trade Secrets Act atau UTSA yang memberikan panduan lebih jelas tentang apa yang dianggap sebagai rahasia dagang. Kemudian di Jerman, perlindungan rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Rahasia Dagang atau dalam kurung ini saya nggak tahu bacaannya, cuman Gesetz zum Schutz von apalah itu. Pokoknya itu undang-undang perlindungan rahasia dagang ya, yang mulai berlaku pada tahun 2019 di Jerman. Nah, jadi undang-undang itu sejalan dengan ketentuan Uni Eropa dan TRIPS Agreement. Kemudian mengenai kriteria pelindungannya, negara-negara maju seringkali memiliki kriteria yang lebih ketat untuk menentukan apakah suatu informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang. Misalnya nih, di bawah TRIPS Agreement yang juga berlaku untuk Indonesia ya, informasi harus dijaga kerahasiaannya melalui tindakan yang sesuai dan tidak boleh mudah diperoleh oleh orang lain. Kalau dari unsur penegakan hukumnya, maksudnya negara maju itu biasanya memilih mekanisme penegakan hukum yang lebih efisien dan cepat dalam menangani pelanggaran rahasia dagang. Di Amerika, litigasi terkait rahasia dagang dapat dilakukan secara cepat melalui pengadilan federal dengan prosedur yang jelas. Kemudian mengenai edukasi nih misalnya dan kesadaran ya. Jadi di banyak negara maju itu ada program-program edukasi dan kesadaran yang intens dilakukan mengenai pentingnya perlindungan rahasia dagang di kalangan bisnis dan masyarakat umum. Jadi efeknya adalah perusahaan bisa lebih proaktif dalam melindungi informasi sensitif mereka kayak gitu. Nah, mungkin di Indonesia bisa kita lakukan juga. Nah, ini kan yang kita lakukan saat ini adalah salah satu langkah kita untuk melakukan edukasi atau sosialisasi mengenai rahasia dagang ya. Sehingga untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap rahasia dagang itu sendiri dan pada akhirnya bisa melindungi perusahaan mereka dan informasi-informasi yang sensitif atas perusahaan mereka atau produk mereka. Seperti itu Pak Yadi.
Nah, Ya, ya. ah, tentang Ya, kesadaran, tentunya banyak upaya-upaya lainnya dong yang dilakukan oleh pemerintah kita terhadap tantangan dalam melindungi ya. rahasia dagang di era digital. Ya, menurut Pak Yadi, tanggapan Pak Yadi, bagaimana nih Pak Yadi mengenai peran pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi tantangan melindungi rahasia dagang di era digital tersebut, Pak Yadi? Ya, oke. Silakan Pak Yadi. Jadi, oke. Jadi betul ya, perlindungan rahasia dagang ini masih banyak sekali menghadapi tantangan seperti banyaknya serangan cyber, pencurian data, kebocoran melalui informasi karyawannya atau pihak ketiga. Nah, makanya baik pemerintah maupun pelaku usaha memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa rahasia dagang terlindungi secara efektif. Beberapa hal mungkin ya peran pemerintah dalam perlindungan ini untuk menghadapi tantangan ini. Pertama, dari pemerintah ya mungkin bekerja sama dengan legislatif ya untuk membuat undang-undang atau aturan yang jelas dan tegas. Kedepannya mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang sudah dunianya dunia digital seperti itu. Nah, yang sekarang sudah ada kan undang-undang yang terkait rahasia dagang langsung itu Undang-Undang 30 tahun 2000 mengenai rahasia dagang. Mungkin ITE barangkali ini juga bisa ada yang masuk juga itu. Nah, maksud kami ini bukan hanya itu, tapi ke depan tantangannya semakin berat ya, karena dunia digital teknologi semakin maju, makanya regulasinya pun nanti harus lebih tegas lagi seperti itu. Nah, peran pemerintah yang lain nih harus membangun infrastruktur keamanan cyber nasional. Nah, lagi-lagi ini juga kan, ini penting ya, sistem keamanan cyber nasional untuk melindungi infrastruktur digital perusahaan dari serangan para hacker-hacker itu. Nah, selanjutnya mungkin ketika ada sengketa ya, pemerintah harus menyediakan lembaga penyelesaian sengketa yang efektif. Ya, mungkin efektif dan efisien gitu kan. Harus keadilan ditegakkan. Artinya mungkin prosesnya tidak terlalu rumit, misalnya seperti itu dalam penyelesaian sengketa ini, dan pemilik rahasia dagang ini cepat mendapatkan keadilannya gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin pemeran pemerintah ini adalah mengedukasi. Nah, mengedukasi masyarakat ya, seperti Lisa sudah sampaikan ya, sosialisasi, edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan dagang. Dan kemudian mungkin ada pelatihan. Nah, saya teringat beberapa hal ya, barangkali perusahaan ini mungkin Lisa pernah membaca ya, misalkan kita masuk kepada sebuah perusahaan atau toko atau apa ya, di situ tertulis selain karyawan dilarang masuk. Ya nggak pernah ngeliat itu nggak? Ya, ada ruangan seperti itu. Ya. Ya, itu salah satu rahasia dagang. Nah, itu penting ya pemerintah menginformasi seperti itu. Nah, terus yang lain juga ada perusahaan yang menulis gini, dilarang mengambil gambar atau dilarang memotret. Nah, ini sama-sama mengedukasi pelaku usaha juga ke masyarakat bahwa itu merupakan rahasia. Ketika ada tulisan dilarang mengambil gambar atau dilarang memotret, itu bagian dari rahasia dagang, dan itu kita nggak boleh memotret atau mengambil gambar tersebut. Kemudian yang lain, laptop ya harus diberi password. Kemudian hal-hal yang lain nih, dokumen penting ya perlu juga ditulis
bahwa ini rahasia, rahasia. Nah, ini penting ya, menunjukkan bahwa itu bagian dari rahasia dagang. Ketika ditulis rahasia, orang lain tidak boleh melihat hal tersebut, kecuali yang memang yang bersangkutan ya, yang berwenang lah seperti itu. Kalau ada tulisan seperti itu, misalkan dalam berkas tulis ini rahasia, apa namanya, rahasia. Nah, ini salah satu yang terus kemudian dokumen-dokumen yang tidak penting ya sebaiknya dibakar gitu agar tidak bocor mengenai rahasia dagang tersebut. Itu sih dari pemerintah ya. Mungkin kalau dari pelaku usaha ya harus juga, karena ya pelaku usaha ini kan memang yang punya rahasia dagangan tersebut, makanya dia juga harus ikut berperan. Dia harus mau nih menggunakan teknologi keamanan yang lebih bagus gitu ya, yang lebih bagus gitu. Terus kemudian pelaku usaha harus membuat perjanjian dengan karyawan, mitra bisnis atau pihak ketiga itu. Terus kemudian perusahaan juga harus membatasi ya akses informasi yang rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan agar tidak bocor. Kemudian mungkin yang lain barangkali perusahaan bisa melatih karyawan-karyawannya untuk bisa menjaga informasi perusahaannya agar tidak bocor rahasia dagangnya. Iya, kira-kira seperti itu sih. Banyak juga nih peran-peran yang lain. Mungkin bisa kita sampaikan di lain waktu ya. Bisa. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir Iya, nih buat betul-betul. Lisa. Udah hampir 1 jam ya kita ngobrolnya, nggak terasa ya. Iya, Gimana nih betul. Nggak terasa banget ya. ya kamu Lisa nih strateginya nih, strategi yang efektif untuk menjaga kerahasiaan. Selain yang sudah saya sampaikan, mungkin Risa bisa menambahkan ya strategi yang efektif menjaga kerahasiaan satu informasi yang tadi tuh, yang apa namanya, yang rahasia, yang ada unsur ekonominya gitu kan. Terus bagaimana nih, apa rahasia dagang ini perlu nggak didaftarkan di DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual? Karena ini juga bagian dari kekayaan intelektual. Boleh Lisa jelaskan? Silakan Lisa. Ya, terima kasih Pak Yadi atas penjelasan yang barusan. Wah, ini kayaknya penutup nih. Ini kayak yang pengen informasi yang memang menjadi inti dari pembahasan kita juga sih. Strategi apa yang efektif untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi ya. Kemudian apa tadi? Bagaimana cara mendaftarkan rahasia dagang di DJKI? Oke. Iya. Jadi gini, pertama dari strategi efektif untuk menjaga kerahasiaan rahasia dagang. Yang pertama itu menerapkan perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement. Setiap individu yang punya akses ke informasi rahasia, termasuk karyawan, mitra, dan vendor, itu harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Nah, jadi NDA itu, aku singkat NDA ya. NDA itu kepanjangan dari non-disclosure agreement atau perjanjian kerahasiaan. Disingkat NDA memberikan perlindungan hukum yang mengikat dan mencegah pengungkapan informasi tanpa izin. Nah, jadi perjanjian kerahasiaan atau NDA itu adalah sebuah kontrak hukum yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk tidak mengungkapkan informasi sensitif seperti materi, pengetahuan, rahasia dagang, dan informasi hak milik. Jadi contohnya kayak gimana nih? Contohnya itu nggak ngasih atau nggak membagikan informasi dengan orang yang nggak berwenang, kemudian nggak menerbitkan informasi gitu ya, dan nggak mengkomunikasikan informasi tanpa izin. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan apa? Membatasi akses informasi. Batasi akses ke informasi sensitif hanya kepada pihak yang memerlukan untuk menjalankan tugas mereka. Penggunaan sistem kontrol akses digital dapat membantu mengelola siapa yang dapat mengakses data tersebut. Kemudian, keamanan fisik dan elektronik.
pastikan bahwa infrastruktur TI aman dengan langkah-langkah seperti enkripsi data, penggunaan firewall, dan antivirus yang selalu diperbarui. Selain itu, dokumen fisik itu juga harus disimpan di tempat yang aman. Jadi jangan kita taruh sembarangan gitu. Ya meskipun kita bisa klaim ya itu kan rahasia, meskipun saya taruh di meja saya gitu kan, bukan berarti orang bisa membuka seenaknya, itu betul. Cuman nggak ada salahnya kita melakukan upaya preventif. Jadi kalau emang itu rahasia dan kita nggak boleh mengizinkan orang lain untuk tahu, simpan di tempat yang aman, di berangkas atau di mana gitu ya, atau disimpan di tempatnya yang aman lah. Kemudian pelatihan karyawan. Nah, berikan pelatihan reguler kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan rahasia dagang dan prosedur keamanan yang harus diikuti. Kenapa? Edukasi ini atau pelatihan ini penting untuk membangun budaya perusahaan yang menghargai keamanan informasi. Kalau informasi itu bocor, informasi yang harusnya adalah rahasia dan itu bocor gitu ya, itu artinya semua orang di situ tidak profesional. Artinya semua orang yang di situ tidak bisa memegang komitmen. Nah, maka sudah bisa dipastikan itu akan merugikan dari segi finansial ya, dan tadi itu moral. Tidak ada moral di dalam situ. Itulah pentingnya kita menjaga kerahasiaan atau keamanan informasi. Kalau memang itu adalah informasi yang rahasia, informasi yang harus diamankan jangan sampai bocor. Kalau sudah sampai bocor, udah clear, bersihin aja mending. Nah, terus kemudian apa? Audit keamanan secara berkala. Lakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi celah dalam sistem perlindungan rahasia dagang. Jadi tindakan ini itu sangat membantu perusahaan dalam memperbaiki kelemahan, jadi sebelum jadi masalah yang serius. Jadi lakukan audit dulu, audit keamanan secara berkala. Nah, seperti itu. Terus apalagi? Pengelolaan dokumen yang baik. Gunakan sistem manajemen dokumen yang memadai untuk melacak akses dan modifikasi dokumen penting, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Kalau dokumen itu dikelola yang nggak baik, gitu, namanya dokumen, ya. Hal-hal yang pastinya penting, yang kita arsipkan, kita susun, kita buat untuk kepentingan perusahaan. Maka baik itu dalam bentuk fisik maupun digital memang harus dikelola dengan baik, gitu. Apalagi menggunakan teknologi pengamanan data. Kita harus mengupayakan bagaimana bentuk perlindungannya gitu. Kita harus mengupayakan itu juga. Karena apa? Sekarang zaman digital ya, kemungkinan terjadinya penyalinan atau penyebaran data yang tidak sah itu pasti akan ada. Pencurian data secara digital dan lain sebagainya itu pasti akan terjadi kalau kita tidak memberikan keamanan yang memadai terhadap dokumen teknologi atau dokumen digital kita. Itu tadi. Kemudian selanjutnya gimana caranya mendaftarkan rahasia dagang di DJKI. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa di Indonesia pendaftaran rahasia dagang itu tidak memerlukan proses formal seperti pendaftaran hak kekayaan intelektual lainnya, nggak kayak merek, paten gitu ya. Tidak seperti itu. Ya Pak Edi ya? Ya. Nah, tapi pemilik rahasia dagang itu bisa mengambil langkah-langkah untuk memastikan perlindungan terhadap rahasia dagangnya. Seperti apa? Nah, dokumentasi informasi misalnya. Jadi buat dokumentasi lengkap mengenai informasi yang dianggap sebagai rahasia dagang, termasuk deskripsi detail dan langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kerahasiaannya. Kemudian kedua, pengajuan permohonan ke DJKI. Nah ini nih. Jadi meskipun tidak ada pendaftaran resmi untuk rahasia dagang, pemilik dapat mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan pengakuan formal atas hak mereka. Jadi pengakuan formal atas hak mereka, seperti itu ya. Kemudian perlindungan hukum. Perlu diingat juga, kita harus paham ketika kita memilih untuk memiliki rahasia dagang atau kita butuh informasi mengenai hal itu, kita pelajari juga undang-undangnya. Jadi kan di undang-undang itu kan dibahas secara detail dan rinci termasuk perlindungan hukumnya ya.
Jadi kita Ya. memanfaatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang tadi sebagai dasar hukum untuk melindungi informasi rahasia dagang kita dari pelanggaran. Jadi kita pastiin untuk paham prosedur hukum kalau terjadi pelanggaran. Atau cara lainnya adalah kita bisa menggunakan jasa konsultan hukum atau advokat yang berpengalaman dalam bidang kekayaan intelektual ya, agar bisa membantu kita menyusun dokumen dan juga memahami proses perlindungan rahasia dagang secara efektif. Jadi kalau kita menerapkan strategi perlindungan yang tepat dan memahami prosedur pendaftaran serta perlindungan hukum, pemilik rahasia dagang itu juga bisa menjaga informasi sensitif mereka dari kebocoran dan penyalahgunaan. Jadi inti dari semua ini adalah rahasia dagang itu adalah rahasia. Ya. Yang namanya rahasia tidak disebarkan. Ketika itu kita jadikan suatu rahasia dagang, kita punya komitmen seperti itu, ketika ada yang menyebarkan tanpa seizin kita, tanpa lisensi seperti itu, maka akan ada konsekuensi hukumnya. Seperti itu, Pak Yadi, kira-kira. Ya. Silakan Pak Yadi kalau mau ditambahkan, Pak Yadi. Mungkin nggak menambahkan ya, tapi ini aja penutup. Udah lumayan juga 1 jam ya. Maksudnya kayak Lisa sampaikan tadi kan, kalau tidak ada izin, kalau tidak ada ini lisensi, ada konsekuensi hukumnya. Saya sih menyampaikan bahwa ya kalau rahasia, ya rahasia. Kalau rahasia yang nilai ekonomi itu silahkan jaga gitu kan, jaga rahasia itu. Tapi kalau nggak dijaga rahasianya, ya resiko sendiri. Maksudnya sudah nggak menjadi rahasia dagang lagi. Orang lain siapa aja boleh pakai kalau udah disebar-sebarkan. Maksudnya seperti ya silahkan aja. Kalau sudah disebarkan ya berarti udah punya banyak orang gitu. Makanya kalau nggak mau diketahui orang lain ya ini hati-hati nih. Kalau ditanya temennya nih, resepnya apa sih? Jawab aja. Ya rahasia gitu. Maksudnya itu ya rahasia itu. Jangan malah tanya ini. Wah, jangan gitu. Ya bilang aja rahasia dong. Ya misalnya gitu. Mungkin itu sih. Betul. Ya. Meskipun packagingnya itu seperti ini misalnya ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, resep aku ini, dah 1 orang digituin. Orang kedua, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, ini gini. Orang ketiga, iya. Nah itu udah bukan rahasia ya. Lagi, jangan. Kayaknya itu adalah kalau ditanya, itu komitmen. Iya, kalau tanya rahasia dong, ini kan ini rahasia saya misalkan gitu, nggak apa-apa, itu kan memang hak kita, iya. Gitu. Maksudnya hati-hati aja gitu, kalau mau disebarkan ya silahkan aja sebarkan, berarti udah jadi milik banyak orang seperti itu. Betul. Ya. Setuju. Ya mungkin cukup Lisa. Segitu ya. Ya. Oke. Oke, lovely people. Kemudian inilah ya, mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan bisa jadi bahan pengetahuan teman-teman semuanya. Siapa tahu ada yang nonton video kita ini. Saya tutup dengan pantun aja deh sebelum silakan. Ini. Ya, saya ini aja pantunnya, makan bakwan di rumahnya Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lovely people, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis pada kolom komentar. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya Lisa Noviana dan rekan saya. Siapa namanya? Sudaryadi Al-Kabumaini. Oke, Sudaryadi Al-Kabumaini kami undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Yadi.